Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pecahin suasana lelah kita, teman satu jalan. Satu langkah, satu tujuan. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bahagia. Senang, Senang. tapi jangan lalai. Ini semuanya sementara. Karena kita akan pulang lagi dan menghadapi dunia yang sesungguhnya. Manggong. Alhamdulillah, kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan mata untuk melihat yang hijau, telinga masih bisa mendengar bagaimana indahnya dan syahdunya air-air yang berjatuhan di belakang ini. Bahkan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas untuk bernafas, oksigen yang sangat luar biasa. Dari guru Ana pernah belajar bahwa ketika kita ditimpa ujian, belajarlah untuk mengambil nafas dalam-dalam, kata beliau. Ditarik, tahan sebentar, lepaskan. Begitulah kehidupan, kata beliau. Semua ujian dalam kehidupan itu mau tidak mau harus kita terima dulu. Tahan sebentar untuk mencari hikmah dan pelajaran setiap ujian yang Allah datangkan. Setelah itu biarkan mengalir, dirilis, dilepaskan. Karena nyatanya kita datang tidak memiliki apa-apa dan kita pun akan kembali dengan tidak memiliki dan tidak membawa apa-apa. Teman satu jalan adalah forum ataupun komunitas program yang kami buat untuk menyapa teman-teman yang satu ruh, satu nafas, satu visi untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui alamnya. Karena alam selalu bersifat jujur kepada kita. Kita jaga ia akan memberikan yang terbaik buat kita. Namun ketika kita merusak, maka percayalah, alam dengan sendirinya karena kesalahan kita akan menghukum kita dengan kesalahan-kesalahan itu. Maka Anda teringat sebuah ayat di dalam Al-Quran, kata Allah, wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, karena Allah sangat benci dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Saudara kita yang sedang diuji di bumi Sumatera sana, di pulau Sumatera sana, mengajarkan pelajaran mahal buat kita. Betapa 1, 2, 3 orang rakus, akhirnya apa? Efek buruknya semuanya merasakan. Semuanya merasakan. Kalau teman-teman yang udah lama bareng-bareng kita mungkin pernah ngelewatin satu kajian bab tazkiyatun nafas. Di situ Nabi pernah menyampaikan, kata Dr. Ahmad Farid mengutip hadis Rasulullah, dzibani ja'iani ursila bi ghanamin. 2 ekor serigala dilepas di kawanan domba tidak akan lebih merusak daripada manusia yang rakus. Sekarang lihat, kalau domba, Anda tanya sama teman-teman nih, domba nih, kalau masuk kandang, isinya domba semua. Apaan? Serigala masuk ke kandang domba. Banyak dombanya, kira-kira yang dimakan serigala berapa? Satu, paling banyak 2, itu pun gak bakal habis. Tapi kalau Masya Allah, serigalanya udah pakai dasi, udah pakai telunjuk, maka maaf, bukan hanya serigalanya, bukan domba-dombanya, yang punya domba-dombanya pun bisa dibunuh. Luar biasa. Makanya sering Anda buat guyonan sama teman-teman, tupai atau bajing kata orang sini. Itu bajing tuh, kalau makan kelapa tuh nggak pernah serakah. Diambil satu, kadang-kadang nggak habis, dijatuhkan. Tapi kalau sudah bajingan, Allahu Akbar. Sepohon-pohon kelapa ditebang. Antum tahu codot gak codot? Codot itu apa sih bahasa Indonesia? Kelelawar. Batman. Ini English Batman. Bukan Indonesia itu. Ya, lalai itu dalam bahasa Sunda lalai ya. Artinya itu lupa. Itu codot itu ya. Codot itu ada perhatikan kalau makan jambu, sawo. Di sini juga teman-teman ada yang bergerak di pertanian. Ya paling ngambil sawo berapa sih? 1, 2 itu pun kadang-kadang nggak dihabisin satu itu. Kadang-kadang yang nanam itu dikasih sisanya buat ngerasain gitu. Tapi percayalah kalau codot itu udah pakai sarung,
Itu yang turun bukan satu biji, karung-karungan diturunin. Betapa pelajaran mahal buat kita semua. Ternyata letak kenikmatan itu pada keterbatasan dan kesederhanaan, bukan pada kemewahan, bukan pada rasa tamak, rakus. Nih, seindah apapun nih, curug gini, Dokter Lucky kan pernah sharing kita, paling lama kita bisa merasakan keindahan ini 3 hari sampai seminggu. Selebihnya kita kangen dengan coffee shop, poin. Kita kangen dengan suasana kota gitu. Karena memang segala sesuatu yang indah itu diciptakan bukan untuk dimiliki semata-mata, untuk dicicipi saja. Sini sebentar, dijenguk-jenguk aja dunia mah. Makanya jatahnya Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan jatahmu dari dunia. Dunia tuh cuma dapat jatah, jangan dilupakan. Tapi percayalah kalau dunia itu ambisinya ingin dimiliki, waduh repot kita. Lihat motor bagus pengen motor bagus. Lihat HP bagus pengen HP bagus. Lihat istri bagus pengen jangan. Ada orang itu mudah. Seperti itu. Maka ciptakanlah kesederhanaan dalam diri kita, karena perjalanan teman satu jalan tuh sesuai dengan motonya. Sahib, bahwa teman itu sifatnya menarik. Kalau kita magnetnya sama teman-teman yang baik, insya Allah kita yang belum baik ini akan tertular kebaikan-kebaikan. Masih ingat ada hadis dari Anas Ibn Malik ketika ada seseorang dari Baduy datang ke Nabi. Ini deep banget dalam hadis ini. Anas sering sekali kalau udah ngerasa nggak layak ngelihat ustadz ini tuh udah bangun pesantren, Ustadz ini udah membangun kontribusi dakwah yang luar biasa. Ada satu hadis yang jadi pegangan untuk mengobati kekecewaan. Ada orang Baduy datang ke Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kiamat itu kapan sih terjadinya? Dibalikin lagi sama Nabi, "Emang apa yang kamu persiapkan kalau ngomong-ngomong kiamat?" Orang itu ngomong dengan polosnya, "Saya tidak mempersiapkan kiamat datang itu dengan banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa." Kan aneh nih. Tapi beliau bilang ini, "Saya cuma hanya mempersiapkan saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya." Tiba-tiba Rasul bilang gini, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas, hadis ini membuat saya bahagia. Saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Saya mencintai orang-orang soleh tersebut walau amalan saya tidak seperti mereka. Maka ketika kita tracking ini, kemudian kita diketahui ternyata ada yang lebih baik daripada saya, ada yang lebih soleh dibandingkan saya. Yuk, cintanya ditumbuhkan. Sebab sifat cinta, kalau dasarnya cinta, selalu mencari cara untuk bersama. Tapi kalau dasarnya benci, selalu mencari 1000 alasan untuk menghindari. Semoga kita mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. Saya lihat matanya udah remang-remang ini, udah ngantuk, enak ya Dan ya. Kayaknya sentuhan air ini cukup untuk membangunkan letih kita. Nanti after ini boleh teman-teman menikmati keindahan curug ini. Sambil mungkin ada target ke yang paling tinggi walet ya. Mana sih Bisma? Di atas. Ya ke atas paling. Nanti supaya teman-teman nanti dibagi apakah nanti trekking dulu ke atas atau nanti kita nikmati yang di sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini waktunya istirahat. Kalau capek jangan kalau capek putus asa, nggak boleh. Barakallahu fikum, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman satu jalan, satu langkah, satu tujuan. Takbir. Patungan aja kita beli tanah buat base camp tadi. Taman satu jalan, satu langkah, satu tujuan. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu. Jalan-jalan berarti ulin. Kayu jalan. Kayu ulin itu.
Iya.